Judulnya adalah apakah aku hanya bekerja untuk uang. Nah, uang nih adalah masa-masa sensitif gitu, tapi kayaknya semua orang suka ya uang ya di sini ya. Oke. Nah, kalimat di atas, choose and tell your reason. Pilih apa yang menjadi pilihan Anda semua dan kasih alasannya. Kurang lebih pilih yang kiri apa yang kanan? Hah? Bener, yang murah aja. Kalau gratis gimana gratis? Masa? Yakin? Hah? Kenapa yang kanan, kenapa yang kiri? Hah? Kenapa? Kalau misalkan uang kita nih ada 100 juta begitu ya, pilih yang kiri apa yang kanan? Berubah. Nggak konsisten gitu. Oke. Nah, nih buat cowok-cowok nih. Choose and tell your reason. Ayo. Pak Heri punya nih paling kiri. Apa? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Kiri atas, Pak. Kiri atas. Oke. Lainnya? Kena. Ini Zenix, ini Jayco, PEV, plug-in hybrid, ini Discovery Vogue, ini BYD Seal, ini Aventador, ini CR-V pakai bling-bling. Nah, pilih yang mana? Kiri atas, Pak. Kiri atas. Reasonnya masing-masing semua punya reason ya. Oke. Nah, giliran cewek-cewek nih. Pilih yang mana? Hah? Pilih yang mana? Yang merah. Tahu nggak apa ini? Hermes Birkin. Oke, ini Coach. Ini kiri Elizabeth. Nggak ngerti, makanya kan dibagi. Ini ada ini. Biar ngerti gitu ya. Oke ya. Sekarang semuanya ini bisa didapat pakai duit. Bener nggak? Jangan-jangan atau kebanyakan nggak sedikit juga orang yang bekerja supaya dapat ini. Oke. Ini bisa jadi rasanya sama. Yang satu di pinggir jalan, yang satu di hotel. Kenapa kalau rasanya sama masih mau pilih yang di hotel? Kenapa? Nyaman tempatnya. Lagi? Nah, biar bisa kelihatan sama orang. Kamu datang dianggap sebagai raja, dihargai. Padahal dua ini itu bedanya cuma sampai sini. Begitu turun ke bawah udah gak rasa bedanya. Kenyangnya sama, fungsinya sama. Tapi value-nya yang memberi kepuasan di hati, memenuhi perasaan, keinginan, dihargai, dianggap, dilihat orang, itu yang membedakan. Benar gak gitu ya? Ini. Oke. Ini sama ini. Kalau cowok-cowok nih petrolhead istilahnya begitu ya. Cepet nih bisa sama nih. 0 sampai 100 3,8 detik. Tapi kenapa orang masih banyak yang juga pilih ini? Karena ada unsur-unsur di dalam diri kita yang ingin dipuaskan di situ, panca indera kita. Kalau ini kencang, wus, iya. Tapi nggak ada suaranya. Kalau ini berap gitu, berap. Wah, ada getarannya. Namanya orgasm gitu istilahnya begitu ya. Sensasi yang begitu orang lihat, Aventador men. Keluar dibukain. Semakin banyak panca indera kita yang dipuaskan, itu kita makin suka.
Padahal ini efisien, kecepatan juga sama, muatnya lebih banyak lagi. By function, lebih bermanfaat. Ini masuknya sempit. Di Jakarta, aduh polisi tidur banyak banget bro. Pelan-pelan, susah. Mahal maintenance-nya, pajaknya bisa 100 juta lebih. Ini pajaknya murah banget, 1/10 dari kendaraan normal. Oke. Yang ini kenapa nih? Kenapa saya masukin di sini? Ini juga fenomenal juga. Dipasangin strobo men. Tetot. Pengen dapat apa? Privilege. Diutamakan. Minggir lo semua, begitu kan ya? Intinya, aku pengen dapat kepuasan. Yang lain sebodoh amat. Sifat manusia tuh begitu gitu. Ingin dipuaskan terus, ingin dipuaskan. Nggak pernah puas. Ingat ya, semakin banyak unsur panca indera kita dipuaskan, kita itu makin suka. Ini juga. Kecil, muat belanjaan juga nggak banyak. Tapi, kalau udah ada yang lihat, waduh. Kalau lagi ibadah, ditaruh di kursi, apa yang terjadi? Waktu berdoa, hati itu nggak kesana, tapi jangan-jangan gitu loh. Jadi Tuhan lebih kalah nih Tuhan, perhatian kita tuh takut gitu loh. Oke, ini gambaran ya. Semua tadi bisa didapat dengan uang. Oke ya. Jadi pada dasarnya kita semua suka uang, bener nggak? Oke ya, semua suka uang. Kalau semua yang ada di ruangan sini masing-masing dikasih 500 juta, lalu tinggal harus di pulau ini. Happy nggak? Happy nggak? Hah? Happy nggak dengan 500 juta itu? Sekedar liburan oke Pak, tapi kalau harus menetap di situ kayaknya pikir-pikir dulu Pak. Kenapa? Karena uang itu jadi tidak berfungsi. Kamu nggak bisa beli ini, nggak bisa tuker sama ini. Bener nggak? Nggak bisa. Mau pakai Aventador di pulau itu? Kemana bro? Nggak ngerem masuk laut. Gitu ya. Di satu sisi kita suka uang. Tapi ada satu sisi uang jadi nggak berharga. Ada loh saatnya nanti uang itu nggak ada harganya. Nggak berarti. Sia-sia. Ada saatnya nanti. Menjadi berharga kalau ada kesempatan. Yaitu waktu plus kondisi. Kalau waktunya nggak ada, waktumu habis, dikasih 100 miliar, tapi 30 menit lagi kamu dijemput Tuhan, nothing. Ada 100 juta, 100 miliar, tapi kondisinya nggak memungkinkan kamu menukarnya itu. Nothing. Jadi perhatikan, ada yang penting di sini, waktu dan kondisi. Nggak selalu kita punya. 1 Timotius 6 ayat 10.
Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Lalu, apakah uang adalah hal yang harus dihindari jauh-jauh? Ayo, gimana? Gimana, Jan? Hah? Dideketin. Tadi bilang suka, ada yang bilang enggak, ada yang mau, ada yang enggak konsisten. Pak, Ya. saya akan mendekat ketika uang itu bisa saya gunakan. Oke, good point gitu ya. Uang itu apa sih? Alat tukar atau standar pengukuran nilai kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu. Ini KKBI nih. Ya, alat tukar. Uang bersifat netral karena hanya sebagai alat, bergantung pada pengguna dan penggunaannya. Oke? Masuk nih yang kekinian, tren gaya hidup terkini, frugal living. Kita pernah bahas waktu itu di sini. Kalau nggak salah, pas saya dapat tugas di sini. Yaitu gaya hidup yang menekankan pada pengelolaan keuangan secara bijak dan efisien. Melakukan pengurangan pengeluaran dengan membeli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Menghindari pemborosan, prioritas pada kebutuhan daripada keinginan. Butuh yang butuh-butuh aja. Satu lagi nih, slow living. Adalah sebuah filosofi hidup yang mengajak kita untuk memperlambat ritme kehidupan, menikmati setiap momen, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Gaya hidup ini menekankan kepada kualitas daripada kuantitas, keseimbangan hidup, serta koneksi yang lebih mendalam dengan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Slow living tidak hanya tentang memperlambat aktivitas fisik, tetapi juga tentang cara berpikir, merasakan, berinteraksi, dan dengan dunia sekitar kita. Lalu, sebagai orang percaya, Kristen, harus gimana dong? Balik nih, manusia diciptakan penuh dengan kemuliaan Allah. Awalnya begitu. Nggak tahu kenapa berbulan-bulan terakhir saya selalu tuh diarahin ke sini terus gitu. Saya nggak tahu kenapa. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan ini, untuk Dia kita hidup. Kita hidup bukan untuk kita, tapi untuk Dia. Yaitu, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Ini mengenai penebusan. Manusia diciptakan penuh kemuliaan Allah ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Ini ada perintah nih, taklukkan. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi, diciptakan segambar dengan Dia, dalam kondisi segambar dengan Dia, diperintahkan untuk taklukkanlah bumi. Wah, salah ini rupanya, salah sequence. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi diciptakan kondisinya, tugasnya ini. Oke ya. Ini proses penaklukan, berkuasa, itu adalah proses kerja. Jadi bekerja itu memang perintah dari Allah. Untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Motivasi kerja. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu pekerjaanmu dalam kasih. Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus nih, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya kita bekerja dalam rangka melakukan perintahnya Dia.
fokusnya pada kehendaknya, bukan kehendak kita. Untuk memuaskan hatinya, bukan untuk memuaskan hati kita. Yesus bekerja untuk memuliakan Bapanya dengan melakukan kehendak Bapa. Kan begitu ya? Dia bilang, makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Demikian juga manusia bekerja untuk memuliakan Allah dengan melakukan kehendaknya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Karena kita bekerja dalam rangka mewujudkan apa yang direncanakan di dalam hidup kita, apa yang menjadi kehendaknya. Untuk Tuhan, kalimat untuk Tuhan adalah pertama menaklukkan bumi. Kenapa bumi harus ditaklukkan? Karena proses kerja bumi, Tuhan memiliki hukum-hukumnya. Ada belakangan ditemukan oleh Newton, hukum gravitasi, hukum Bernoulli, hukum-hukum yang lainnya. Hukum-hukum itu kita harus mengerti. Menaklukkan, kita harus menguasai supaya ketika kita mengelola bumi itu mengikuti hukum-hukumnya yang sudah kita kuasai. Supaya nggak salah urus, nggak rusak berantakan. Ketika kita belajar untuk menaklukkan itu, menguasai ilmu itu, perlu biaya nggak? Perlu. Jadi, tugas orang tua mencari nafkah adalah mempersiapkan anak-anaknya untuk bisa menguasai, menaklukkan bumi. Menyekolahkan mereka. One day, mereka akan bisa jadi menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi ahli geologi, supaya ketika mereka nanti bekerja, mereka bekerja bertanggung jawab untuk mengelola bumi. Jangan sampai kejadian nih, tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, tapi bikin bangunan 4 lantai. Mati 45 orang lebih. Lalu capnya adalah, oh ini dalam rangka melayani Tuhan. Tahu kan ya kejadiannya kan ya? Nggak bertanggung jawab. Taklukkan dulu pengetahuannya, ngerti dulu, supaya kamu bertanggung jawab. Mau nggak bikin kita kasih kontraktor renovasi gereja ini 4 lantai, lalu kita kasih tukang sembarangan? Bisa mengancam jiwa jemaat. Kalau tidak menaklukkan pengetahuan itu, maka kecerobohan itu bisa dipakai iblis untuk merenggut nyawa anak-anak Tuhan. Ambruk. Mengelola bumi itu untuk dinikmati bersama ciptaan Allah yang lain. Kalau bumi ini dikelola dengan baik, dengan ilmu yang benar, yang sudah kita taklukkan, di mana Tuhan memberi kesempatan kita untuk bisa menangkap ilmu itu, bersekolah, kan dapat kesempatan kan? Nggak semua orang punya kesempatan untuk dapat sekolah sampai perguruan tinggi. Ada yang mungkin mampu otaknya, tapi nggak dapat kesempatan untuk biayanya. Ada. Setiap apa yang hadir dalam diri kita itu dalam rangka Allah ingin mewujudkan destiny seseorang. Aku ingin kamu jadi apa nanti untuk memuliakan aku.
Mungkin ada yang jadi hamba Tuhan, ada juga yang jadi insinyur, ada juga yang jadi dokter. Semuanya sama mulianya. Asal orang itu mewujudkan destininya Allah. Tujuan Allah pada orang itu. Untuk kepentingan Allah, bukan kepentingan orang itu. Tuhan kasih kita kesempatan untuk memiliki pendidikan, untuk mendapat pekerjaan. Bukan tujuannya supaya kita kaya dan hidup bahagia selama-lamanya di bumi. Bukan. Karena semuanya itu akan lenyap. Bekerja untuk menjadi berkat bagi sesama. Melakukan kehendak dan rencana untuk kemuliaannya. Kemuliaannya adalah mewujudkan rencana Allah, menyenangkan hatinya, itu kemuliaan Allah. Mewujudkan destination terhadap orang itu. Yang ditetapkan Allah dalam hidup kita. Back to laptop. About money. Timotius 6, kalau tadi kita baca karena akar segala dari kejahatan adalah orang salah fokus. Lihatnya uangnya. Bukan cinta uangnya. Kalau kita baca ke atas nih ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini. Kita lahir telanjang. Kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar ketika kita roh kita meninggalkan tubuh kita. Nggak bawa apa-apa. Berapa lama? Nggak tahu, nggak ada yang tahu umur kita berapa. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Artinya maksudnya ada, kalau kebutuhanmu untuk hidup itu dipenuhi, bersyukurlah. Kalau ada yang lain, bonus itu bukan yang kamu kejar. Tetapi mereka yang ingin kaya. Kaya dosa enggak? Enggak. Tapi ingin kaya itu yang membuat bisa mengambil keputusan-keputusan yang salah. Tetap ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu hampa yang mencelakakan. Kalau kita punya Aventador tadi, harganya 8 miliar, terus pajaknya 300 juta, terus kita ngeluh, aduh mahal banget nih pajaknya. Lu yang beli, lu yang ngeluh. Aduh, gak cukup nih buat gini. Akhirnya kerja lebih capek lagi, lebih keras lagi, pulang lebih malam lagi, ngeluh lagi. Untuk persoalan-persoalan yang kamu buat sendiri untuk memuaskan hatimu sendiri. Banyak persoalan di dalam hidup kita, itu sebenarnya bukan real persoalan-persoalan beneran, tapi akibat keputusan kita yang salah. Karena kita ingin memuaskan keinginan daging kita sendiri. Sekolah, juga begitu. Aku international school, mampu gak kamu? Udah ukur gak? Emang jaminan international school pasti kamu sukses? Berikan apa yang ada padamu, yang Tuhan kasih. Gak usah maksa-maksa banget. Tuhan tahu ukuran kita masing-masing. Kalau dikasih kesempatan, puji Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau enggak, makanya doa Bapa kami, berikanlah rezeki pada harinya secukupnya. Cukupkanlah itu. Supaya kamu tidak terjerat nanti pada kesulitan-kesulitan yang kamu putuskan sendiri gitu. Nafsu hamba yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan kebinasaan. Banyak keluarga ketika sederhana, hidupnya sederhana, makannya juga cukup gitu-gitu aja. Stiknya juga stik pinggiran gitu ya. Hidupnya bahagia. Ayahnya pulang tidak terlalu larut. Untuk macam-macam nakal-nakal, gak punya dana. Begitu. Tetapi ketika mulai punya banyak, aku sibuk. Aku gak punya waktu buat anak. Oh, kenapa? Kurang ya? Lesin aja dia. Ada saat-saat di mana anak membutuhkan kehadiran orang tua. Aku sibuk. Karena posisi jabatanku tinggi. Aku harus rapat ke sini ke sana. Saya punya sepupu. Waktu itu
Direktur Mandiri. Seringkali rapat sampai jam 1 malam. Jam 7:30 harus di kantor lagi. Circle-nya begitu. Ketika kita sudah dalam posisi tertentu, kadang-kadang kita terjerat nggak bisa loh ngatur diri kita waktu kita sendiri loh. Karena sistem yang sudah memiliki kita terpaksa harus ngikutin. Bisa berhenti nggak? Bisa. Tapi kadang-kadang kenapa kita nggak bisa berhenti? Nggak mau berhenti. Karena privilege itu tuh mengasihkan sih ya. Dihormati, kamu bisa beli apapun yang kamu punya, kamu dihargai, omongan kamu itu pasti dianggap benar. Begitu kan ya? Kalau orang punya banyak duit, ngomong apa aja dianggap benar. Padahal itu jadi jerat buat dirinya sendiri loh. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah. Memburu uanglah. Kenapa memburu uang? Untuk apa? Untuk apa tadi? Untuk? Kaya. Agak absurd tuh kaya. Terus kok kaya ngapain? Untuk bisa menikmati semuanya sesuai dengan keinginan hatinya, memuaskan dirinya. Memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai macam duka yang dibuatnya sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, memuaskan panca indera kita ini, dan keinginan mata, keren ya, tasnya oke ya, dipuji ya gitu. Serta keangkuhan hidup, nah itu tadi, gengsi, lifestyle yang ya begitulah. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau dari Bapa, Tuhan Yesus gaya hidupnya juga udah kayak gitu tuh. Tapi itu bukan dari Bapa. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini bukan bumi. Dunia itu sistem yang memang mungkin dibuat iblis untuk membuat manusia jauh dari Tuhan. Orang banyak terperangkap di situ. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bukan immortal ya. Hidup selama-lamanya artinya kamu hidup bersama dengan Tuhan menuju kekekalan nantinya. Semua kita akan mati, tapi setelah mati kita akan kemana? Problemnya itu. Manusia terbelenggu dalam keinginan daging. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Emang harus. Keinginan ada gak sih dalam diri kita? Adalah. Bohong kalau gak ada. Suka berubah-ubah aja tergantung kondisi ya Jan ya. Enggak, kadang-kadang aku sih gak pengen. Kesempatannya aja belum datang bos. Kalau ada kesempatannya belum tentu gitu. Gak punya keinginan. Ngaku aja lah. Keinginan itu pasti ada. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, bagaimana cara kita bisa memberi diri kita? Kita harus tanggalin itu keinginan. Bukan berarti keinginannya nggak ada. Tapi kita harus lupakan, tanggalkan itu. Nggak usah diikutin. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kamu sebetulnya merdeka, jadi merdeka. Kamu tidak terbelenggu dengan hal-hal yang menyusahkan dirimu itu. Resume. Bekerja keraslah untuk menghasilkan yang terbaik dalam rangka mengelola bumi ciptaan Allah. Bekerja keras itu perintah Allah memang.
untuk mengelola bumi dengan baik, untuk menggenapi maksudnya. Harus bekerja keras seperti untuk Tuhan, karena memang itu perintahnya. Kekayaan itu akibat, bukan tujuan. Kalau kamu bekerja keras, mengikuti aturan-aturan yang Tuhan berikan, hukum-hukum yang Tuhan berikan, dan kamu menjadi kaya, bukan suatu hal yang salah. Itu konsekuensi. Kekayaan bukan tujuan. Karena kalau kekayaan itu tujuan, kamu bisa menempuh jalan yang salah untuk meraih itu. Tapi kalau kamu menempuh jalan yang benar sesuai dengan kehendak Allah dan kamu menjadi kaya, itu nggak masalah. Selanjutnya, proses mengosongkan diri. Sama seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengosongkan diri, apakah kekuasaannya hilang? Enggak. Karena Allah tidak pernah berubah dan tidak bisa berubah. Dia masih memiliki semuanya. Tetapi dia tidak menggunakan semuanya apa yang dia punya untuk kepentingan dirinya. Tapi kepentingan dan kehendak Bapanya. Ketika manusia menjadi sukses karena bekerja keras, menjadi kaya, dia harus mengosongkan dirinya. Bukan dia lalu menjadi miskin, enggak, dia tetap kaya. Tapi kekayaannya bukan digunakan untuk memuaskan keinginan dirinya. Dia paham kenapa Allah membuat aku kaya dan berhasil. Karena aku dijadikan partner kerjanya untuk mengelola bumi. Menjadi tangannya untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Untuk menolong orang lain. Perlu mengosongkan diri agar tidak jatuh dalam kondisi yang menyusahkan karena dibuat sendiri. Bisa jadi mungkin ya itu. Ketika frugal living itu sebetulnya bukan orang miskin sih. Bisa nggak orang miskin terus bilang, gue mah frugal living. Aneh kan? Emang lo nggak mampu aja gitu loh. Tapi bagaimana aku punya kesempatan melakukan A yang jahat, aku nggak lakukan. Kenapa? Karena aku mengasihi Tuhan. Aku bisa beli A, B, C, D, E, bikin hatiku senang. Aku nggak lakukan. Karena aku bendaharanya Tuhan, ini uangnya Tuhan. Aku membeli apa yang memang harus kubeli aja. Aku mau gunakan uangku untuk membantu orang, supaya orang-orang itu bisa dipersiapkan mewujudkan rencana Allah. Contoh, kita punya uang banyak, ada banyak anak asuh yang dibantu sampai sekolah pendidikan tinggi. Kedokteran. Mika salah satu contohnya. Walaupun uang Pak Bigman gak banyak. Tapi Tuhan kan yang ngirimin duitnya kan, bukan uangnya Pak Bigman kan. Dalam rangka mempersiapkan itu. On the track. Tapi ketika mempersiapkan itu jalannya gampang gak? Enggak. Enggak ada yang gampang. Karena lewat proses kesulitan demi kesulitan Tuhan sedang memperkenalkan dirinya supaya kita semakin mengenal Dia. Supaya semakin kita bergantung pada Dia, menyadari aku tuh gak mampu. Tolong aku Tuhan. Selama proyek itu bukan proyek pribadinya. Proyek itu memang proyek yang Allah taruh di dalam hati orang itu, menjadi destiny orang itu. Allah pasti mencukupkan. Sekalipun prosesnya tidak gampang. Abraham menuju tanah, dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjiannya yang dijanjikan gak gampang. Musa Mesir ke tanah Kanaan gak gampang. Orang percaya bertobat
sampai ke titik akhir finishnya juga nggak gampang. Nggak ada yang gampang. Tapi yang nggak gampang itu membuat kita semakin mengenal Allah. Kenapa? Kalau semuanya lancar, semuanya gampang, kita jadi bahasa Jermannya take it for granted gitu loh. Nggak menghargai, merasa mampu melakukan dengan kekuatan sendiri. Proses pengosongan diri penting. Sebetulnya menanggalkan keinginan-keinginan daging. Ada juga, saya lihat ini orang sering banget jalan-jalan. Bukan saya iri ya, enggak. Tapi baru ini udah jalan lagi. Oh, saya jalan-jalan untuk melihat karya Tuhan yang luar biasa. Benar gak sih? Jangan-jangan kamu ingin memuaskan keinginan dagingmu sendiri, kepuasan mata. Kamu meninggalkan keluarga, sebetulnya kamu harus merawat, mengawasi anak-anakmu. Tapi kamu pergi supaya kamu senang, menyenangkan hatimu, kamu mengabaikan tugas kamu. Boleh gak jalannya? Boleh. Tapi batasi tuh. Belum lagi nih, saya pernah soalnya di situ gitu ya. Tadi ditanya kapan mulai, mungkin umur 45. Masa muda ambisi itu banyak banget. Cita-cita jadi kaya, kenapa? Dulu kayaknya merasa aku diremehkan. Gak dianggap, keberadaanku tuh gak dianggap. Jadi aku pengen punya rasa balas dendam. Aku pengen jadi orang kaya. Ada begitu. Tapi ternyata ketika sudah menjalani hidup gitu, ternyata bahagia itu bukan berarti aku bisa melakukan semua kesenangan loh. Bahagia itu ketika sebenarnya cukup aja lewati kesulitan-kesulitan, lolos lagi. Oh Tuhan terima kasih ya, bersyukur gitu. Seneng gitu loh. Bukan karena aku mampu. Jadi Tuhan kasih semacam stepping stone gitu, kasih ya udah. Dia bukan Allah yang pelit, tapi dia memberikan sesuai dengan porsinya supaya aku gak meleset kemana-mana. Karena kasihnya keselamatan jiwaku itu jauh lebih penting. Karena untuk dialah dia turun dan mati di atas kayu salib. Buat Tuhan bikin mujizat itu sekejap. Lazarus bangkit pada menit itu juga. Laut terbelah pada jam itu juga. Buat Tuhan bikin mujizat gampang. Tetapi membuat kita bertobat itu susah. Kenapa? Karena kita dikasih kehendak bebas. Kita harus meresponinya. Dan untungnya Tuhan sabar banget. Kalau Tuhan gak sabaran kayak saya, aduh. Tuhan memperlakukan anak-anaknya seperti memperlakukan karyawan. Di PHK semua SP1, langsung cepet SP2, cepet lagi. 3 hari ketiga udah SP3 keluar. Untuk Tuhan gak gitu. Tapi kita memang harus menghargai bagaimana kasih Allah yang telah diberikan pada kita. Kita itu diingininya dengan cemburu supaya kita tidak binasa. Kita dicegahnya dengan cara yang halus karena dia emang gak maksa. Supaya kita tidak mengikuti keinginan hati kita sendiri, keinginan daging kita sendiri. Dan terjebak pada jerat tipu muslihat iblis. Jadi apakah hanya bekerja untuk uang? Kita jawab sendiri masing-masing. Uang bisa menukar, bisa ditukar untuk memberi kesenangan bagi kita. Saya selalu membedakan kesenangan dan kebahagiaan dan sukacita. Seorang yang dipenjara, menderita sakit, gak mungkin dia bersenang dalam kondisi bersenang-senang, enggak. Karena gak enak buat panca inderanya, fisiknya, tubuhnya, penglihatan enggak. Tetapi orang dalam penderitaan bisa jadi dia sedang dalam kondisi mengalami sukacita. Seperti para rasul.
Jadi beda benchmark parameter penilaiannya.